Radio dimanapun Anda berada, kita nampaknya sudah terhubung dengan Bang Nuim hanya di ujung telepon dari Melbourne, Australia, langsung dari sana ya. Masih hangat ini ya. Kita akan sapa dulu Bang Nuim Al-Kisah bagaimana 370-an orang 2021, 56 orang saja di bulan Maret ini. Nampaknya anggaran pun makin besar ya, bertriliun rupiah untuk Densus ini. Kita akan sapa, sudah terhubung Bang Fahri ya. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana suasana di Melbourne hari ini? Lumayan ini, tapi yang wafat sebab COVID cukup menurun nampaknya di Australia, tapi sudah bersahabat nampaknya dengan flu yang satu ini, virus lah apa gimana? Silakan Bang Nuim. Iya, ini nampaknya ada kepasrahan, mau dikatakan pasrah, menerima bahwa ini akhirnya berkembang menjadi semacam influenza. Jadi kalau di Australia ini influenza itu setiap menjelang musim dingin seperti nanti mulai tanggal 4 atau 5 April, ya orang disuntik anti influenza dan orang-orang pensiunan itu tentunya tidak bayar sama sekali, disuntik cuma-cuma. Jadi nampaknya mereka menyadari bahwa Corona atau COVID-19 ini memang tidak bisa dimusnahkan. Jadi harus hidup berdampingan secara damai. Kalau boleh dikatakan dengan anjuran agar orang menjalani vaksinasi, kalau bisa 3. Dan sekarang orang-orang seperti saya yang sudah berada di atas usia 65 tahun, ya saya sudah hampir 84 tahun. Masya Jadi Allah. kita akan divaksinasi 4 kali insya Allah, mulai tanggal 4 April nanti, 2-3 hari setelah Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ini memang menjadi teror tersendiri kadang-kadang ya. Masanya sekarang orang sudah lebih lembut menghadapi dari ketakutan yang luar biasa. Nah Nuim, ini masalah teror jadi ingat Densus 88 ini. Tahun lalu ada 370 terduga teroris yang ditangkap. Sampai bulan Maret saja ada 56, kemarin 16 orang lagi di Padang ini. Saya jadi ingat buku Bang Nuim yang baru diluncurkan oleh Gramedia itu, Islam Jihad yang Sesungguhnya, Real Jihad. Bagaimana Bang Nuim melihat sebuah ikhtiar orang dalam rangka ujung-ujung kan pada pengen ke surga gitu. Silakan Bang Nuim, silakan. Iya. Tapi tidak dengan mencelakakan orang lain. Jadi kalau ingin surga boleh, memang kita dianjurkan untuk menginginkan surga. Walaupun bukan itu tujuan, katanya kita beribadah itu karena kita sayang, kita suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekadar takut saja, bukan itu yang menjadi motivasi. Masalahnya sekarang ini adalah jangan hanya melihat akibatnya saja, tapi penyebab kenapa orang-orang ini sampai dituduh atau disangka lah, masih dalam tahap tersangka, dijadikan tersangka, teroris. Apakah mereka memang benar teroris ataukah mereka memang hanya ingin melakukan sesuatu yang kemudian ditafsirkan sebagai terorisme? Karena kalau kita melihat tentang terorisme di Indonesia, yang menarik itu adalah sudah berapa lama ini kan tidak ada tindakan-tindakan pengeboman dan sebagainya. Yang ada itu adalah gangguan keamanan dengan penembakan-penembakan yang telah menewaskan alat negara di Papua. Tapi itu tidak disebutkan sebagai terorisme. Kenapa? Ini yang kadang-kadang ada ketidakkonsistenannya. Ini yang membuat orang lalu bertanya, apakah mungkin untuk menyelenggarakan keadilan kalau kita atau memberikan gelar yang berbeda terhadap kejahatan yang sama? Sudah berapa banyak tentara kita, sudah berapa banyak alat negara kita yang terluka, yang tewas di Papua, tapi mereka tidak disebutkan sebagai teroris. Mereka hanya disebutkan sebagai penjahat biasa, penjahat pidana dan lain sebagainya. Sedangkan ini yang belum melakukan sesuatu dikatakan mereka ini adalah teroris, ditangkap, tapi belum juga jelas pengadilannya seperti apa. Jadi seperti kita lihatlah dalam kasus Munarman, Munarman yang ditangkap, dia begitu, sedihnya kita melihat begitu kasarnya penangkapan yang dilakukan. Karena memang sudah demikian latihan mereka yang diberikan kepada Densus 88. Dan pada waktu dia diadili, ya dia memberikan pembelaan diri dan mengatakan di mana saya melakukan tindakan teror atau memberikan indikasi bahwa saya itu adalah teroris dan lain sebagainya.
Nah, ini hal-hal yang menimbulkan pertanyaan, sehingga kalau kita boleh mengutip seorang Rocky Gerung, dia ini bukan juga orang sembarangan, dia adalah seorang tenaga pengajar di universitas yang hebat di Indonesia, Universitas Indonesia. Dia mengatakan pada akhirnya, waduh, kalau soal barangkali keadilan, saya berpihak kepada Islam lah, walaupun dia sendiri setahu saya bukan Muslim. Dia mengatakan kalau sudah sampai pada persoalan keadilan itu, barangkali ya saya berpihak kepada Islam. Dia tidak mengatakan khilafah ya, tapi dia mengatakan tentang Islam itu barangkali yang bisa menjamin keadilan. Ya, ini masalahnya orang bertanya-tanya menjelang bulan Ramadan, penangkapan yang begitu gencar dilakukan. Pertama, apa latar belakangnya, apa penyebabnya mereka ini sehingga bisa dengan mudah dibujuk? Ataukah memang ada apa yang dalam bahasa Prancis disebutkan agent provocateur, orang yang sengaja ya menghasut sana menghasut sini ya, padahal ini orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, yang bukan teroris. Kalau macam teroris yang sebenarnya itu kita lihat Hambali yang sampai sekarang ini masih ditahan di Guantanamo di Amerika Serikat. Jadi ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa ini sampai terjadi? Kenapa sampai harus ada terorisme di sebuah negara seperti Republik Indonesia? Padahal kita punya Pancasila, kita menghargai semua agama, kita menghargai keadilan, kita menghargai keberadaban dan lain sebagainya. Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti itu? Dan ini tidak begitu terdengar di negara seperti Singapura, seperti di Malaysia, seperti di Thailand dan lain sebagainya. Tidak terdengar begitu gencar seperti di Indonesia. Apakah memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan niat-niat yang sangat jelek, sangat buruk untuk menghasut, ya, untuk menjebak, ya begitu kira-kira apa yang disebutkan jebakan Batman. Ya memang luar biasa ini. Nah, kalau buku tentang Islam Jihad yang sesungguhnya ini sudah terbit di online, malah e-books ini. Bagaimana Bang Luim melihat buku ini di tengah-tengah keadaan ikhtiar orang untuk, kan jihad ini kan sungguh-sungguh sebenarnya Bang Luim, ini kan seluruhnya harus berjihad harusnya. Jadi akronim ini menjadi negatifkah sebagian orang mendengarnya atau bagaimana Bang Luim? Ya, ini kan ditulis bukan oleh seorang ulama, bukan oleh seorang ustadz, tapi ditulis oleh seorang wartawan, begitulah kira-kira, seorang pengamat. Jadi saya sendiri tidak mengaku sebagai seorang ustadz atau seorang ulama, seorang alim, tidak. Tapi hanya telah membaca, mempelajari tentang agama Islam, lalu sampai pada suatu kesimpulan bahwa jihad itu telah diputar balik. Sehingga di Barat sendiri pun, di negara yang kita anggap paling rasional dan lain sebagainya, jihad itu dikatakan sebagai perang suci. Padahal sudah jelas dalam bahasa Arab itu perang itu ada dua, al-harb atau al-qital, pembunuhan. Jadi tidak ada di situ kata al-qital. Jihad itu adalah perjuangan, usaha yang sangat gigih. Dan seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri, di antara jihad yang paling penting itu jihad terhadap diri sendiri. Ini kita menjelang puasa itu masuk jihad kita untuk mengatur, untuk memperbaiki diri kita. Itu perjuangan melawan hawa nafsu kita, melawan syahwat kita. Itu adalah perjuangan yang jihad yang paling hebat, memperbaiki diri sendiri. Jadi Islam mengatakan apabila individu dalam masyarakat itu bisa diperbaiki, insya Allah masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu mencoba membuat diri kita sebagai orang yang baik. Kalau kita baik dan tetangga baik, itu menjadi kelompok manusia yang baik-baik semuanya. Jadi itu tujuannya. Jadi sebenarnya persoalan jihad ini barangkali memang dikembangkan terus ya, secara sadar ataupun tidak sadar. Jelas ada usaha sadar Islamofobia yang mengembangkan jihad ini. Karena ketika misalnya pada akhirnya Khilafah Utsmaniyah dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, itu seorang jenderal Inggris mengatakan, kita sudah menebus kekalahan kita. Kekalahan yang mana? Nah, kalau menurut Muhammad Assad, ini seorang Yahudi asal Austria yang kemudian jadi Muslim dan kemudian banyak bergelut ya dalam persoalan mengembangkan ajaran Islam. Dia pernah mengatakan waktu ditanya kenapa terkesan adanya dendam yang begitu luar biasa dari pihak Barat terhadap Islam, terhadap Muslim. Lalu Muhammad Assad mengatakan ini persoalan harga diri. Artinya kekalahan bala tentara Salibiyah
kalau mau kasarnya, kekalahan bala tentara Kristen dalam perang salib itu membuat mereka betul-betul tidak bisa hidup tenang. Karena mereka tidak menyangka akan bisa dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Tidak bisa mereka menerima itu. Dan karena ini Salahuddin ini, lihat, ketika dia berhadapan dengan musuh utamanya yaitu Raja Richard berhati singa, Richard the Lionheart dari Inggris, di Hattin dalam peperangan itu, ketika dia mendengar sebelum peperangan, sebelum pertempuran bahwa Raja Richard sakit, dia mengutus salah seorang anak buahnya untuk membawa makanan dan lain sebagainya kepada Raja Richard supaya cepat sembuh. Ketika dalam pertempuran kuda Raja Richard terjatuh karena luka dan tewas, maka dia mengirimkan kuda yang baru supaya ada keseimbangan. Dan ketika pada akhirnya bala tentara Salibiyah dikalahkan, apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Semampu dia memberikan tebusan-tebusan kepada sebagian di antara mereka supaya mereka bisa kembali ke anak keluarga mereka di Eropa. Demikian rupa sehingga Eropa pada waktu itu mengatakan, jadi masyarakat Kristiani mengatakan, ini Salahuddin bukan Muslim, dia ini Kristen. Perbuatannya itu luar biasa, tidak mungkin seorang Muslim bisa berbuat begitu baik. Padahal Salahuddin itu seorang Muslim dan itu yang dianjurkan. Rasulullah SAW itu memperingatkan bahwa narapidana dan itu harus diperlakukan dengan sopan, dengan baik, dengan ramah tamah dan lain sebagainya. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu penting sekali. Nah, ini yang membuat mereka jadi merasa tidak bisa tenang sebelum mereka melakukan penebusan, dan mereka anggap penebusan itu terjadi ketika Imperium atau Khilafah Utsmaniyah kemudian dikalahkan. Nah, ini sampai sekarang ini masih terasa. Masih terasa ketidakenakan, kejanggalan, kenapa kita bisa kalah, kenapa kalah. Ini yang membuat mereka menjadi sangat dendam. Nah, ini terjadi sekarang itu. Kita lihat apa yang terjadi, penyerbuan misalnya terhadap Saddam Hussein. Bukannya Saddam Hussein orang baik sekali, tidak. Tetapi paling tidak waktu dia berkuasa, keadaan di Irak itu tenang. Jadi seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa ya seperti, dan ini dikutip juga lah oleh Ibnu Taimiyah, bahwa ya apa boleh buat, keadaan tenang di mana orang tidak mati dengan seenaknya dibunuhi begitu saja lebih baik daripada keadaan centang perenang dan lain sebagainya. Walaupun dalam keadaan tenang itu yang berkuasa adalah seorang tiran, ya sudah diterima. Tapi ada juga pesan Rasul, maka sebesar-besarnya jihad itu adalah orang yang berani menyatakan kebenaran di depan seorang tiran. Jadi ini yang kita ingin bahas, yang kita sampaikan, karena tidak semudah itu seorang Muslim itu melakukan pembunuhan. Karena apa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika bala tentara Muslim akan pergi untuk bertarung, ingat, anak-anak jangan sampai terbunuh, perempuan jangan sampai terbunuh, orang tua jangan sampai terbunuh, orang yang sedang beribadat jangan diganggu, air minum orang jangan diracuni, pepohonan orang jangan ditebang. Ini dia jihad. Ini yang jihad. Kenapa tidak dilihat di situ? Lalu kita mengatakan, oh ini jahat dan sebagainya. Kalau jahat, kenapa orang yang memberontak dan menewaskan alat negara tidak dianggap sebagai teroris? Jadi yang penting di sini adalah konsistensi. Jadi kata orang Melayu, lalu jarum, lalu kelindang. Jadi tidak bisa hanya satu sisi saja kita. Nanti orang punya prasangka yang macam-macam. Karena politik itu adalah perspektif. Luar biasa. Memang ini proses pemusnahan manusia ini sedang terjadi di mana-mana. Setelah peristiwa Syria, Irak dan lain-lain di Timur Tengah, Eropa kaget dengan pertempuran di depan mata mereka. Ini orang berbudaya katanya. Tapi Ukraina ini menjadi sebuah fenomena. Ukraina belum beres sekarang. Putin sudah berancang-ancang dengan Azerbaijan, dengan Nagorno-Karabahnya yang dimasuki hari-hari ini. Bang Luim, sementara pertemuan di Bali, Putin mengatakan akan datang G20. Ini menjadi sebuah fenomena dunia yang akan, dan dampaknya ke berbagai tempat. Harga-harga makanan, karena dua negeri ini penghasil gandum besar. Apa yang Bang Luim lihat dari sandiwara dunia yang sedang terjadi ini di Nagorno maupun di Ukraina ini? Silakan Bang Luim.
Iya, ada satu pandangan yang dikemukakan oleh pemimpin Inggris Winston Churchill. Dalam bahasa Inggrisnya dia mengatakan jaw is better than war. Artinya bicara itu lebih baik daripada berperang. Jaw itu artinya rahang. Jadi kuman kamit rahang itu lebih bagus. Nah, sekarang dia ingin membuka front terbaru di Azerbaijan. Ini kan menarik karena dia melihat antara Armenia dengan Azerbaijan, Armenia non-Muslim, Azerbaijan Muslim, dia udah mau berpihak kepada Azerbaijan seakan-akan. Maksudnya tidak itu. Azerbaijan ini sekarang sedang hebat karena dia punya banyak hasil bumi yang bisa dia ekspor. Dan Azerbaijan ini adalah sebuah negara yang luar biasa sekarang ini pertumbuhannya. Nah, dia ingin dikatakan membagi dua Ukraina seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Ingin dibagi dua ini Ukraina. Kemudian ada barangkali lidah yang tersilap ya oleh Presiden Biden. Ini kita sudah bicarakan sebenarnya beberapa minggu yang lalu. Ketika ditanyakan bagaimana ini penyelesaian, mungkin ya barangkali Putin harus disingkirkan. Tahu-tahu Joe Biden mengatakan ya memang begitu. Walaupun kemudian dianggap ini sebagai suatu kesalahan karena tidak tertulis di dalam naskah pidatonya. Dia sudah terlanjur tersilap ya, lidah yang tak bertulang. Dia mengatakan ini Putin barangkali harus disingkirkan. Dan karena ini ada suatu pandangan yang disebutkan Putinisme. Ini pandangan Putin. Orang yang punya dendam seperti kaum Salibiyah punya dendam terhadap Salahuddin Al-Ayyubi dan bala tentara Muslim yang berhasil mengalahkan mereka di Yerusalem atau Al-Quds. Putin ini juga punya dendam ketika melihat Rusia sampai terpecah belah. Ya, di zaman Gorbachev ketika Ronald Reagan jadi presiden, Margaret Thatcher dari Perdana Menteri Inggris dan sebagainya. Dan dia tidak bisa menerima. Ini suatu aib, suatu malu yang sangat luar biasa. Jadi dia ingin seakan-akan ingin mengembalikan lagi kejayaan yang pernah dicapai oleh sebuah Uni Soviet. Ketika begitu banyak negara di sekitarnya bergabung menjadi satu kesatuan di bawah sistem komunisme. Jadi apa yang dikatakan oleh Biden itu kita sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ini hanya bisa diselesaikan karena ini kemauan seorang Putin. Tapi juga ada seorang mantan pimpinan intelijen di Inggris yang mengatakan mungkin pada akhirnya ini bisa selesai kalau nanti ada semacam dalam tanda kutip ya Dewan Jenderal di Rusia yang mengatakan ini tidak benar, ini kita sudah dipermalukan. Masa melawan Ukraina yang begitu kecil sudah lebih dari sebulan kita nggak maju-maju juga ini. Jadi barangkali perlu disingkirkan Vladimir Putin. Nah, masalahnya sekarang ini dalam G20 ini jangan lupa Indonesia itu adalah ketua bergilir. Jadi bukan karena kehebatan, enggak. Itu setiap negara anggota G20 itu mendapat nanti giliran untuk menjadi ketua. Ya, Australia tahun 2014. Ketika di Australia diselenggarakan pertemuan tersebut, Perdana Menterinya waktu itu adalah Tony Abbott. Dan Tony Abbott mengatakan kalau Putin datang dia mau pegang itu baju Putin itu, seakan-akan orang mau memukul Putin begitu. Karena apa? Karena penembakan jatuh pesawat Malaysian Airlines yang di dalamnya terdapat 38 orang dari Australia, dan itu dikatakan oleh Tony Abbott adalah perbuatan Putin ya sebagai pimpinan Rusia, dia ikut terlibat. Tapi toh tidak bisa juga dibuat apa-apa karena kalaupun secara harfiah memang dia berani memegang baju Putin, Putin itu adalah seorang juara judo ya. Jadi dia bisa membela dirinya. Tapi persoalan apakah Putin akan diundang atau tidak itu tidak tergantung pada satu orang, tidak juga tergantung kepada ketua pada waktu itu, tetapi tergantung kepada konsensus dari para anggota. Jadi banyak yang mengatakan Putin ingin datang untuk menunjukkan mukanya. Ada Australia sudah mengatakan tidak ingin duduk di satu ruang dengan orang seperti Putin. Tapi barangkali pada waktu nanti G20 diselenggarakan di Bali, mungkin keadaan sudah berubah. Tapi pada saat ini banyak yang tidak sudi duduk di satu ruangan di mana ada Vladimir Putin. Jadi ini menarik sekali apa yang akan terjadi. Apakah Indonesia kemudian bisa menjadi juru damai? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa. Kalau kita bisa mendamaikan Indonesia, kita mestinya bisa juga mendamaikan di Papua. Kenapa kita mesti mendamaikan? Karena kita pernah berusaha menjadi juru damai dalam tahun 60-an antara India dan RRT, tapi tidak begitu berhasil. Jadi kita lihatlah apa yang akan terjadi
dengan konferensi besar yang dihadiri oleh 20 negara yang dianggap punya ekonomi yang lumayan di dunia ini. Iya, memang luar biasa ini perdamaiannya. Kita ngurusin serangan di Nduga aja kemarin tuh 2 lagi prajurit gugur, masih dibilang KKB, macam keluarga berencana saja ini kakak. Nah, ini memang dilema buat negeri ini. Ya, ada sekelas macam dulu ya, si Kancil Pak Yusuf Kala di menghadapi ini. Nampaknya masih makan waktu atau ada cerita lain di balik cerita ini. Mungkin Bang Nuim bisa lihat dari kejauhan gitu, Bang. Itulah adanya kan. Kalau kita melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Aceh itu yang sebenarnya paling sulit untuk bisa dijinakkan oleh para penjajah. Kita mengingat tentunya pahlawan yang jarang disebut namanya waktu itu. Baru belakangan ini Q Malahayati. Ya, Q Malahayati seorang perempuan perang tanding dengan pedang melawan pimpinan Belanda Nicholas Hoffman, dan dia menang, tapi tidak begitu diakui. Anehnya begitu, baru belakangan kita lebih dahulu mengakui Kartini dan lain sebagainya, tapi tidak Q Malahayati dan sebagainya. Nah, kenapa bisa? Tapi itu juga bukan campur tangan dari JK sendiri, Yusuf Kala sendiri. Itu juga ada campur tangan atau bantuan lah, fasilitas dari mantan Presiden Finlandia. Ya, dan itu bisa terjadi dan itu didamaikan. Nah, sekarang ini apakah kita tidak bisa mendamaikan? Kenapa kita di saat yang di ujung barat sana di Aceh bisa diselesaikan? Padahal kita mengetahui bangsa Aceh itu diketahui sangat bangsa petarung yang sangat luar biasa. Masa kita tidak bisa di Papua? Janji-janji dari setiap presiden itu adalah untuk menyelesaikan masalah Papua, tapi tidak juga terselesaikan. Kenapa? Tentu ada alasannya. Mereka menganggap diri mereka. Coba begini, jangan jauh-jauh. Kita lihat ketika ada seorang Edi Mulyadi menggunakan istilah tempat jin buang anak yang menyakiti perasaan orang-orang di Kalimantan. Kemudian mereka tampil. Mereka tidak senang dengan ucapan itu. Mereka tampil di DPR. Apa yang mereka katakan? Orang-orang dari Kalimantan yang tidak senang karena dianggap telah dilecehkan. Mereka terus-menerus mengingatkan pemerintah, jangan kami ini digunakan saja, dipakai saja, kami ini harus diperhatikan. Dan saya waktu melihat itu saya pikir, apakah memang benar pemerintah tidak memperhatikan orang-orang di Kalimantan? Kalau orang-orang di Kalimantan tidak diperhatikan, bagaimana dengan orang-orang di Papua? Mungkin juga mereka tidak diperhatikan, siapa tahu. Tapi mereka terus punya hasil bumi yang begitu hebat, yang memperkaya banyak orang. Kita mengetahui, kita baca, dan sekarang ini ada masalah yang sedang bergulir di pengadilan karena ada laporan yang mengatakan si Menteri Anu, si tokoh ini punya. Jadi nampaknya orang Papua juga merasa bahwa ya kami ini dikuras terus, tapi kami tidak memperoleh kembali. Barangkali ini janji-janji yang dari sejak dahulu ya dikemukakan tapi tidak dipenuhi, barangkali begitu. Ini membuat mereka merasa jadi tidak senang. Siapapun tentunya tidak akan senang ya. Seperti dahulu terjadi PRRI, Permesta dan sebagainya, itu juga mereka mengatakan kekayaan daerah dibawa ke pusat tapi tidak ada yang dikembalikan ke daerah. Ya, jadi tentunya mereka tidak senang. Jadi cobalah dengan segala kemampuan kita punya orang yang pinter-pinter, yang mampu segala-galanya. Bisa ngatur orang sembahyang tarawih, bisa ngatur orang pulang mudik, lebaran dan sebagainya. Masa nggak bisa soal yang seperti ini saja diselesaikan? Ini kan hampir tidak masuk di akal. Ataukah memang ini dipelihara terus? Wallahu a'lam bishawab. Memang luar biasa ini. Nah, Bang Nuim ini mungkin menjelang pasca Covid lah, insya Allah ya terjadi. Kemana nih terbang Bang Nuim ini akan dilakukan? Tapi urusan terbang ini saya ingin menggarisbawahi Boeing. Saya beberapa waktu lalu tuh melihat film Downfall. Tapi Cina mengalami sekarang
Ini lagi pula 223 pesawat Boeing 737-800 dilarang terbang di Cina sekarang ini. Sementara, apa yang Bang Nim lihat dari sarana transportasi ini, dan ini menyangkut Amerika dan Cina ini, sebuah bisnis besar ini. Iya. Ya, gimana Bang Nim? Silakan. Tapi ini kan urusan bisnis, dan Cina itu dianggap bahwa perusahaan penerbangan Cina adalah yang di antara paling aman di dunia. Di antara yang paling aman di dunia. Bahwa ini sampai terjadi, kita mesti menunggukan apa yang sebenarnya terjadi sehingga pesawat itu, kalau memang benar itu adalah pesawat yang jatuh tadi, menuki dengan begitu dahsyatnya. Dari ketinggian lebih dari 30.000 kaki, menuki dengan begitu dahsyatnya. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Apakah itu suatu perbuatan bunuh diri? Karena jangan lupa, pernah ada pesawat Singapore Airlines yang kemudian terjatuh, kalau tidak salah saya, di dekat Palembang. Itu kemudian disimpulkan bahwa pilotnya katanya bunuh diri karena dia punya utang dan lain sebagainya. Ya, pilot itu ada juga hanya manusia kan? Betul. Nah, jadi apakah pesawat yang jatuh ini memang barangkali pilotnya dengan sengaja atau tidak, kita tidak tahu sebelum dapat baru ditemukan ini box, ya, kotak hitam itu, yang itu kebetulan ciptaan Australia itu. Itu black box ya. Nah, ini bisa saja terjadi karena pilot itu adalah juga seorang manusia. Kadang-kadang dalam keadaan barangkali suntuk dan lain sebagainya, dia tidak peduli dari supaya mati sendiri. Misalnya pesawat Malaysian Airlines yang hilang. Laut terbang ke Beijing, tahu-tahu balik ke selatan dan hilang, tidak tahu sampai di mana. Ini semuanya adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam penerbangan. Namun demikian, masih tetap banyak orang yang mengatakan jauh lebih aman terbang naik pesawat daripada menyeberang jalan. Betul Bang Dim ya. Karena prevalensinya cukup kecil dibandingkan proses yang terjadi sekarang ini. Bang Nuim, ini sudah beberapa hari lagi, saya bingung sekarang mau bilang 5 hari atau 6 hari menjelang Ramadan, Bang Nuim. Hari apa di sana di Australia diputuskan Ramadan, Bang Nuim? Belum ada keputusan, mungkin antara Sabtu dan Minggu. Antara Sabtu dan Minggu. Barangkali lebih hari Minggu, kemungkinan hari Minggu, tanggal 3 barangkali. Tapi belum 2 derajat terlihat. Kita menunggu arahan saja. Bagaimana Dewan Imam di Australia memutuskan, ya kita akan patuhi keputusan tersebut. Kalau di Indonesia saja tetap antara Muhammadiyah dan NU itu sering tidak sama, yang satu hisab, yang satu ru'yah. Yang kita tunggu di Australia, kita patuh kepada Dewan Imam di Australia. Dewan Imam. Nah, apa nasihat Bang Nuim ini di akhir bincang-bincang kita pagi ini menjelang Ramadan, yang nampaknya Ramadan yang lain dibanding Ramadan 2 kali terakhir ini di masa virus corona, dan nampaknya banyak juga virus jahiliyah sekarang ini berkembang di mana-mana. Silakan Bang Nuim. Ya, ini di dalam keadaan di tengah-tengah gangguan, ancaman dan sebagainya, ketika kita mampu beribadah, itu memberikan kehusukan, memberikan nilai tambah kepada ibadah kita. Jadi bahwa Islam itu mengatakan ibadah itu sebenarnya bukan hanya untuk mendapat pahala, tidak. Tapi terutama ada ibadah-ibadah seperti salat itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling berguna untuk orang lain. Nah, kita itu beribadah untuk memperbaiki diri kita sendiri agar orang lain, seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, dari seorang muslim itu tidak ada yang perlu kita takuti, baik dari lidahnya maupun dari tangannya. Nah, inilah perbuatan kita, inilah ibadah yang kita lakukan ini untuk memperbaiki diri kita agar orang lain terhindar dari perbuatan-perbuatan kita yang bisa menyakiti mereka. Ini yang terpenting. Ini yang penting di dalam kita beribadah itu, apalagi kita beribadah di bulan Ramadan, karena inilah bulan yang sangat luar biasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang seharusnya kita bisa sebarluaskan kepada siapapun yang mau, tanpa menyakiti perasaan orang lain yang tidak percaya kepada Al-Quran. Bagaimana dahsyat dan hebatnya, bagaimana hebatnya kitab yang satu ini. Jangan kita hanya membicarakan persoalan-persoalan fikih yang ada di dalamnya,
Tapi kita bicarakan persoalan bagaimana mengatur kehidupan manusia berdasarkan ajaran dari Al-Quran yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa Bang Noem. Selamat marhaban Ramadan. Kita akan bincang lagi nanti di bulan Ramadan. Amin. Insya Allah Senin depan Bang Noem. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Noem Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.